حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, بإذن الله تعالى kita lanjutkan kajian fiqh Syafi'i dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah wa jazahu khairan. Maka kali ini kita lanjut dengan dua poin yang merupakan poin keempat dari rukun atau syarat sah membaca Al-Fatihah, al-qiraah as-sahihah. Pembacaan dengan benar, qiraahnya harus benar. Kata beliau, yushtaratu fi qiraatil Fatihati an yaqra'aha qiraatan sahihah. Disyaratkan dalam membaca Al-Fatihah dalam salat harus dengan syarat membacanya dengan bacaan yang benar. Wa an yura'iya i'rabaha alladhi yakhlu taghyiruhu bil ma'na. Dan dia harus memperhatikan i'rabnya. I'rab di sini maksudnya harokat akhir biasanya yang kalau berubah itu bisa mengubah makna. Fala yalhaqqu fiha lahnan yughayyirul ma'na. Maka jangan sampai dia menjadikan adanya lahan itu kesalahan yang mana kesalahan ini mengubah makna. Contoh ada lafal siratal ladzina an'amta, terus an'amta keubah jadi siratal ladzina an'amtu atau siratal ladzina an'amti, itu berubah maknanya. Karena siratal ladzina an'amtu yaitu jalan yang telah aku beri nikmat. Aku ni siapa? Antum gitu. Atau siratal ladzina an'amti, kamu perempuan gitu. Yang benar kan siratal ladzina an'amta. Ya fathah. Ini udah merubah makna walaupun cuma satu huruf satu harokat doang loh. Bisa berubah makna. Bagi orang yang paham bahasa Arab ngerti gitu. Ini berubah nih, bahaya gitu. Kemudian wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya iyyaki diubah menjadi iyyaki. Ini berubah. Iyyaka itu kan kepada engkau lah ya Allah Ta'ala. Tapi kalau iyyaki kepada engkau perempuan. Ya. Kalau fa'in fa'ala dzalika 'amidan batalat salatuh. Kalau dia sengaja melakukan hal tersebut maka salatnya batal. Yaitu sengaja menyalah-nyalahkan bacaannya sendiri. Dan bacaan yang disilakan itu membuat makna berubah, maka bukan tidak sah saja baca Al-Fatihahnya tapi salatnya batal. Dia harus mengulang lagi dari awal. Ya, dia harus mengulang dari awal. Kalau sengaja berarti tahu dong kalau dia salah. Dia tahu bacaannya siratal ladzina an'amta tapi dia sengaja membaca siratal ladzina an'amtu. Dengan kesengajaan itu maka seketika lepas itu salat, batal salatnya. Bagaimana kalau dia jadi imam? Ini muskilah ya. Ya, kalau jadi imam ya bisa batal salatnya dan harus membangun dari awal lagi. Makmumnya gimana? Ya makmumnya tetap lanjut salat. Terus makmumnya berimamkan dengan orang ini lanjut ya. Begitu Allah. Kemudian wa in fa'alahu sahwan tajibul i'adah. Kalau dia melakukan pengubahan itu dengan sahu itu apa? Lupa, dan sudah lewat itu semua dari rukun-rukun itu sudah lewat, rakaat itu sudah lewat, maka wajib untuk i'adah, yaitu wajib untuk sebentar. Kalau misalnya dia lupa ya dan keinget pada waktu tersebut,
maka dia ulang. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Enggak boleh lanjut. Ulang kalau dia ingat. Atau diingetin sama makmum. An'amta. Oke dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang. Baik. Kalau misalnya kemudian dia Siratal ladzina an'amtu alaihim, enggak ada yang ingetin atau enggak sama makmum, dia sendiri aja. Lupa gitu loh. Bukan sengaja lupa. Dia baru keinget di rakaat berikutnya bahwa saya tadi ngomong apa? An'amtu bukan an'amta. Maka ketika dia ingat, maka dia jadikan yang sekarang sebagai rakaat sebelumnya. Bisa dipahami enggak coba? Jadi rakaat sebelumnya itu ketika dia ingat ini tadi saya salah tuh baca Al-Fatihah dengan kesalahan yang mengubah makna walaupun enggak sengaja. Dan gimana? Rakaat yang tadi itu berpindah ke rakaat yang sekarang. Jadi yang karena tadi lupa enggak sengaja dan telah lewat dari rakaat tersebut, telah lewat dari qiyam, berdirinya dia. Maka diulang rakaat tersebut karena rakaat tersebut tidak dianggap sah kalau dia ingat. Ya begitu. Kalau misalnya tidak ingat, maka ya udah. Enggak ingat kalau dia salah ya khalas. Namanya orang enggak ingat kan. Betapa banyaknya kita itu mungkin tidak ingat atau lupa akan suatu rukun dalam salat dan kita enggak ngeh kalau kita kelewatan atau gimana. Mungkin itu. Ketika memang tidak ingat sama sekali maka ya khalas urusannya dengan Allah dan Allah Ta'ala akan memaafkan orang-orang yang kelupaan gitu. Mungkin karena faktor banyaknya pikiran itu salah juga ya. Jadi pikiran salat malah gak khusyuk salah. Atau faktor usia kadang-kadang. Ya. Atau emang dari sana bahlul mungkin ya itu ada yang seperti itu. Tapi yang seperti ini dimaafkan gitu loh. Ya. Dan tidak perlu dia selalu memeriksa salatnya dengan merekam setiap salatnya. Itu takalluf namanya. Setiap dia salat direkam. Takutnya ada yang lupa. Enggak boleh. Ini takalluf, trauma membebani diri. Baik. Wa in lahana lahnan la yu'thiru ala al-ma'na fala tabtul. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan dalam pembacaan Al-Fatihah tapi tidak mengubah makna, maka tidak batal. Yes, tidak batal. Kaget saya. Iya. Besok-besok ganti besi aja biar. Nah, tidak batal. Oke. Kayak gimana lahan yang tidak mengubah makna? Yaitu panjang pendeknya itu kurang berlaku dalam bacaan dia tapi tidak mengubah makna. Seperti apa? Maliki yaumid. Kalau itu bukan lahan, Pak. Itu dua-duanya benar. Karena dua qiraat, ada qiraat Maliki Yaumiddin, ada qiraat Maliki Yaumiddin, dua-duanya sahih. Qiraah sahih mutawatirah. Jadi itu bukan lahan. Lahan itu kesalahan. Kalau ini benar qiraah. Contoh itu enggak. Kalau itu malah makhrajnya udah beda itu, Pak. Bahaya itu. Alhamdulillah. Nah, ini enggak boleh sebenarnya. Waladdallin, yaitu panjangnya itu enggak sesuai dengan sebenarnya gitu. Misalnya bahkan enggak panjang ya, waladdallin gitu. Maka ini enggak masalah. Tapi kalau alhamdulillah ini sebenarnya enggak boleh. Harus belajar ha dan harus berusaha al-ha, alhamdu ya. Kecuali yang udah alot. Ya. Kalau itu udah susah itu. Itu nunggu kiamat aja udah susah itu. Ya. Atau ha berubah menjadi ka karena udah ajaran dari dulu itu udah susah. Udah ajaran prasasti itu udah susah itu. Udah tinggal nunggu jemputan maut aja udah susah itu. Disuruh Pak nggak bisa. Dioperasi aja dokternya yang nyerah. Jadi susah. Jadi yang kayak gini dimaklumi ya. Karena emang posisi kalau orang sudah berusia itu nggak bisa untuk maksain, Pak, gitu kan ya. Kalau emang udah alot, udah tua, udah baku, pakem di situ, walaupun niatnya bener pengen berubah, ya nggak bisa. Dikasih linggis, digorong-gorong nggak bisa, Pak, nggak bisa. Ya,
Ya qadarullah. Kalau yang segini semoga dimaafkan karena memang dulu kan tidak seperti sekarang. Sekarang mudah belajar. Nah, terus misalnya apa? Ya, yang seperti itu juga. Kalau disebutin banyak itu sebenarnya kesalahan ya. Sebenarnya yang tadi semua itu al-kamdu, ngalamin itu semua lahan jali banget gitu loh. Terlalu salah gitu loh. Dan dipelihara. Tapi dilihat orangnya, pelakunya. Kalau masih muda nggak boleh kayak gini terus. Ada yang masih usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ada yang memang medok Jawa karena memang bapak ibunya memang sangat-sangat Jawa banget. Itu ada. Medoknya luar biasa, Pak. Itu walaupun masih usia 7 8 tahun loh. Itu benar-benar loh. Ini nadanya pun nada Jawa. Karena emang udah betul-betul apa ya, kayak udah tanah Jawa itu udah ngumpul di dirinya gitu loh. Jadi ada, saya punya saudara juga di termasuk sepupu lah ya, tapi usia baru 8 enggak termasuk ponakan jauh gitu. Kalau ngaji kan kita ada grup ini, satu keluarga ini keluarga besar Jawa saya, ada grup WhatsApp dan setiap pekan itu selalu ada kajian. Biasanya saya yang ngisi untuk keluarga besar. Nah itu ada juga kadang-kadang ada baca Qur'annya, muqaddimah ya, baca Qur'an. Yang baca Qur'an kadang-kadang anak-anak mereka gitu, yang usia 7 tahun, 8 tahun gitu, pakai Google Meet ya, atau pakai Zoom, nah gitu. Nah itu kadang-kadang yang baca ya itu anak usia 8 tahun dari saudara-saudara saya yang jauh di sana, di Jawa Tengah. Nah itu kalau baca itu saya jadi ingat ini loh, ingat desa yang masih asri banget gitu loh, yang nggak ada Indomaret, Alfamart dan nggak ada tukang parkirnya juga di situ. Itu jadi kelihatan kerasa banget itu desonya itu, padahal ini anak masih muda loh. Tapi kalau baca itu ya gimana lah, kayak kita dengar orang Jawa, anak Jawa baca. Nah yang seperti ini sebenarnya jangan sampai roh bapak ibunya merasuki dia supaya sama dari baca alhamdulillah, enggak, jangan. Itu kalau nanti jadi imam Masjidil Haram repot, ketawa semua orang. Iya. Jadi harus benar-benar dilatih lagi kalau masih muda ya. Malah almarhum mbah saya dulu kiai kampung di sana. Ya kiai besar di sana, terus kalau itu kiai level kiai itu pun baca Al-Fatihah ya memang dari sananya gitu loh, ajaran lama gitu. Kalau awal-awalin kan kalau di Masjidil Haram di era-era 80 90 kan pakai makom, kadang-kadang makom ras gitu. Waladhdallin gitu kan. Apa pengen menadakan di akhir dhalin itu kan dinadain enak gitu loh. Lambah saya juga pengen kayak gitu, tapi ya namanya wong kampung ya. Enggak belajar makom, enggak belajar apa ya. Waladhdallin. Amin. Malah paman saya juga kayak gitu, paman saya ngejek bapaknya sendiri. Amin. Gitu kan, beneran paman saya. Tarawih itu saya bilang, kok kayak gitu waktu saya kecil dikit. Paman saya ngejek bapaknya sendiri gitu loh. Ayo bapaknya enggak marah. Nama orang kampung. Ya kayak gitu. Antum mungkin kita yang udah di kota datang ke kampung kira, wah ini ngejek Al-Qur'an. Enggak, mereka enggak bermaksud itu. Emang udah kayak gitu, udah cengkoknya udah kayak gitu loh. Mau dipaksakan kayak Arab pun ya kejawen lagi gitu. Makanya seperti ini dimaafkan. Memang banyak terjadi lahan dan alhan, kesalahan-kesalahan banyak. Tapi kalau memang itu orang udah berusia tua dan ya untuk belajar lagi juga susah, sungguh-sungguh pun dipaksakan ya patah nanti gitu kan, ya udahlah. Semoga Allah maafkan dan insyaallah Allah maafkan yang seperti ini. Nah jadi kalau lahan yang tidak seperti tadi nadanya dolin gitu, dan kemudian nadanya tercongkok-congkok atau gimana karena emang susah dan seterusnya, itu nggak masalah insyaallah ya, nggak mengubah insyaallah ya, nggak batal ya, dan nggak usah mengulang. Kemudian yang kelima syarat sah baca Al-Fatihah dalam salat yang kelima al-qiraah bil arabiyyah, membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Maksudnya dengan bahasa asli Quran itu yang di Al-Quran. Yajibu qiraatul Fatihati bil arabiyyati hasra. Betul-betul harus membaca Al-Fatihah dengan bahasa aslinya Arab. Li'annahu la yasihu
tarjamatuha, karena tidak sah ya, terjemahnya itu tidak sah, maksudnya membaca terjemahnya tidak sah. Kenapa? Wa inna tarjamataha laisat qur'ana, karena terjemahan itu bukan Quran. Makanya Al-Quran atau mushaf terjemah itu lebih tepatnya dia lebih ke sama derajat dengan kitab tafsir. Bukan, tidak wajib untuk kita pegang dalam keadaan suci, nggak harus. Ya, walaupun disebutnya mushaf di kita, Pak. Kalau Bapak misalnya lihat di situ mungkin ada Al-Quran terjemahan, mungkin namanya mushaf terjemah Al-Quran Depak misalnya. Maka ini bukan sehukum dengan mushaf yang konsentrasi Arabiknya saja. Jadi karena ada terjemahannya dan lebih banyak dominan lafal selain Al-Quran, yaitu lafal terjemahan, maka ini sebenarnya bukan Al-Quran dalam artian bukan mushaf yang wajib kalau kita pegang dalam keadaan suci. Begitu. Jadi kalau buka mushaf terjemah dalam keadaan kita berhadas, maka nggak masalah. Dalam keadaan junub buka atau pegang itu nggak masalah. Ya, itu yang terjemahan. Ya, itu bedanya coba. Terjemahan baik terjemahan Indonesia maupun terjemahan bahasa Arab. Walaupun tafsir. Ya, sama-sama bahasa Arab. Tapi karena lebih banyak lafal tafsirnya, maka ini bukan disebut mushaf Al-Qur'an, melainkan kitab yang berisikan dalamnya lengkap Al-Qur'an tapi lebih banyak lafal selain lafal Al-Qur'an. Nah, kemudian wa in jahilal muslimul fatihata bikamaliha wa lam yumkinhu ma'rifatuha li'adami muallimin aw mushafin aw nahwi dzalik fayajibu an yaqra'a sab'a ayatin yuhsinuha bi'adadi ayatiha bil basmalah. Kalau misalnya ada seorang muslim, imma dia ini mungkin muallaf atau dia muslim udah lama tapi dia tinggal di pedalaman, ya. Ini nggak ngerti sempurnanya Al-Fatihah. Al-Fatihah secara sempurna itu nggak hafal, nggak bisa sempurna 7 ayat itu. Hanya Bismillahirrahmanirrahim mungkin. Ya. Walam yumkinhu ma'rifatuha, dan tidak memungkinkan bagi dia untuk mengetahui sisa-sisanya. Jadi nggak hafal Al-Fatihah dan nggak ada akses untuk mendapatkan muallim, guru atau mushaf atau semacam itu. Nggak ada sinyal internet, nggak ada mushaf, nggak ada guru, dia mungkin mu'allaf. Maka yang seperti bagaimana? Fayajibu an yaqra'a sab'a ayatin yuhsinuha, maka wajib bagi dia wajib untuk membaca 7 ayat yang dia bisa. Apa ayat apapun itu, yang ayat apapun dalam Al-Quran, bi'adadi ayatiha bil basmalah, dengan ada kegenapan dengan basmalah. Jadi basmalah, Bismillahirrahmanirrahim kan gampang. Maka 6 sisanya itu ayat apa aja terserah, surat apa aja terserah. Makanya qul a'udzu birabbin nas, tambah apa lagi misalnya. Walaupun ini kejadian hampir nggak ada ya. Ya, tapi siapa tahu ada orang di tengah perjalanan di gurun pasir atau di tengah hutan, dia masuk Islam dan belum menghafal sama sekali, baru cuma menghafal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka wastahabba Syafi'i rahimahullah taala qira'ata 8 ayat. Imam Syafi'i rahimahullah menganjurkan untuk membaca 8 ayat yang dia bisa. Ya, litakuna tsamina badalan anis surah. Ya, supaya yang ke-8 ini sebagai ganti dari surat. Jadi 7 ayat itu ganti dari Al-Fatihah, dan ayat ke-8 sebagai ganti dari membaca surat yang disunahkan setelah Al-Fatihah. Tapi kejadian ini untuk zaman sekarang hampir tidak ada. Karena akses internet ada di mana-mana. Bahkan di pelosok juga bisa masuk akses internet. Begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada listrik, tidak ada akses internet, misalnya ada seorang dai atau beberapa kumpulan dai berdakwah ke suku pedalaman Dayak misal. Kemudian mereka akhirnya masuk Islam. Namun tidak ada mushaf yang diberikan kepada mereka, dan dai-dai ini kemudian mewajibkan kepada mereka untuk sholat. Diajarkanlah sholat, tata caranya. Namun qadarullah kemudian setelah dai-dai ini pergi mungkin sementara, maka orang-orang kampung yang baru masuk Islam ini, mereka mau sholat juga bingung baca apa. Pas dilihat ternyata ada mushaf. Bisa nggak langsung baca? Nggak bisa.
Taib sekarang muskilahnya kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, apalagi ayat lain gitu kan masalahnya ya. Apalagi ayat lain gitu. Nah, ini lihat nanti lanjut lah. Wa in ajaza 'anil ayatil mutawaliyat fatasihul qira'atul mutafarriqah bihasba qudratih. Kalau dia enggak bisa membaca ayat-ayat yang bersambung mutawaliyat, ayat ini kemudian ayat kedua, ayat ketiga, maka enggak apa-apa baca ayat-ayat yang berpencar-pencar atau dengan hafalan dia yang taunya itu aja. Mungkin sering dengar di toa masjid ya. Ya al-muhim ya, kalau dia tahu itu bahwasanya itu ayat ya. Wa tasihul ayat al-mutafarriqah min suratin wahidah, boleh dia membaca ayat yang terpisah-pisah dari satu surat. Au min suar, atau dari beragam surat. Dia enggak bisa baca Al-Fatihah tapi dia tahu beberapa bahasa Arab yang biasa di toa-toa masjid itu kayak dari ayat-ayat. Dia perkirakan aja. Ya, tapi biasa ini hampir tidak terjadi kalau untuk zaman sekarang ya, kasus-kasus seperti ini. Ya. Waman oke. Adapun yang tadi yang orang bisa di suku Dayak dia menemukan mushaf dan enggak ada yang bisa baca. Maka tetap enggak dia wajib sholat? Tetap wajib sholat. Dia udah cukuplah dia sholat dengan apa? Dengan formatnya aja udah selesai. Baca apa? Ya kalau enggak bisa baca, ya baca subhanallah, alhamdulillah. Bacalah zikir kalau enggak bisa baca Al-Qur'an sama sekali. Makanya kayak yang mendakwahkan dia itu wajib mengajarkan sholat dan komposisi isinya. Kalau bisa sampai sempurna baru ditinggal supaya dia setelah itu bisa sholat sendiri. Wa man yuhsinu ba'dal Fatihati ya'ti bih. Adapun orang yang bisa membaca sebagian Al-Fatihah, maka dia baca itu sebagian itu. Wa ya'ti bi badalil baqi in ahsanahu. Dan silakan dia ganti sisa dari yang tidak dia mampu baca Al-Fatihah, ganti dengan ayat lain dari surat lain. Kalau dia bisa, wa illa kalau ternyata dia enggak punya hafalan lain, karrara ma hafidhahu minha. Kalau enggak punya ayat lain yang bisa dia baca, maka dia mengulang apa yang dia hafal tadi. Misal, dia cuma bisa hafal Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i ini ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, apa ya habis itu? Saya cuma dengar bisa Alhamdulillahirabbil alamin doang. Itu pun karena banyak orang Islam yang dulu saya dengar sering bilang alhamdulillahirabbil alamin gitu. Maka saya cuma bisa 2 ayat itu misalnya. Gimana dong? Itu yang diulang. Ya itu yang diulang. Diusahakan sejumlah dengan 7. Ya, dan dalam mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim 7. Dan dalam kata Imam Syafi'i dia anjurkan sampai 8 sebagai yang kemudian menggantikan, yang ke-8 ini menggantikan posisi surat yang tidak bisa dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin 8. Jadi 4 kali ulang. Gitu Pak ya. Itu bagi mualaf tuh yang memang dia enggak bisa dan enggak ada akses untuk bisa. Baik tidak ada guru ya, atau tidak ada sinyal internet misalnya, atau ada sinyal internet tapi dia bingung gimana keywordnya. Kadang orang kayak gitu, karena baru masuk Islam, keywordnya nggak ngerti apa ya, gimana ya cara nyarinya gimana ya, nah gitu, ya seperti itu. Wa yajibu tartibu bainal asli wal badal, dan wajib dia mengurutkan antara asalnya Fatihah dengan gantinya Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah dulu, baru apa kalau sisanya nggak bisa, maka ganti dengan surat lain yang dia bisa. Wa man ahsana ba'du ayatin badalan min al-Fatihah aqalla min 7 ayat karrama hafidhahu liyablugha 7 ayat. Dan orang yang bagus dan cakap membaca sebagian ayat dibandingkan membaca sebagian ayat yang sebagai pengganti Al-Fatihah, kalau kurang dari 7 ayat maka dia ulang lagi apa yang dia hafal sampai 7 ayat yang tadi seperti tadi lah. Ya, muhim seperti tadi. Kasus-kasus ini ya jarang, yang tadi ini jarang. Orang itu ketika mualaf, kalau dia mualaf biasa diajarin Al-Fatihah sama gurunya, langsung diajarin sampai bisa. Enggak boleh juga setengah-setengah diajarin, sampai bisa. Ya. Wa in ajaza 'anil ityani bi syai'in minal Qur'an lazimahu an ya'tiya bi dzikr. Kalau dia enggak bisa
membaca sedikit pun dari Al-Qur'an, maka wajib bagi dia untuk melafalkan apa? Zikir. Wala yata'ayyan syai'un min adz-dzikr. Enggak ada zikir khusus, terserah dia, yang penting yang dia tahu. Biasanya di toa-toa masjid ada suara zikir ini zikir itu, mungkin saking seringnya dia dengar, maka dia baca itu. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhan. Sampai hafal tuh. Tahu dari mana hafal? Itu tiap sebelum qomat biasanya Bilalnya tuh itu sampai keluar masjid dan sampai orang-orang itu, orang kafir itu sampai hafal. Ya. Atau malah baca takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi takbiran. Boleh enggak? Boleh. Karena itu termasuk zikir. Ini bagi yang memang tidak mampu baca Al-Fatihah, belum bisa sama sekali, tidak ada guru, tidak ada guide, maka olah semampunya dia. Al-muhim itu sebenarnya rincian-rincian yang lebih lanjut lagi, saya pikir itu terlalu dalam sehingga meribetkan dan enggak masuk di dalam kehidupan keseharian kita. Kayak kasus-kasus tadi itu enggak masuk di kehidupan keseharian kita. Dan juga keluarga kita rata-rata kan enggak ada yang mualaf ya. Rata-rata muslim asli, jadi ya insyaallah tanpa mengetahui yang tadi, banyak hal tadi juga enggak masalah insyaallah. Kemudian juga di antara syarat dalam membaca Al-Fatihah dalam salat adalah yang keenam, al-qira'atu qa'imah. Baca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Yushtaratu an takuna qira'atul Fatihati wa huwa qa'im. Jadi syaratnya adalah dia berdiri. Haitsu yajibul qiyamu wa yumkinuhu. Itu di salat yang memang dia wajib berdiri dan memang dia mampu. Di salat yang dia wajib berdiri dan memang dia mampu. Apa salat yang wajib berdiri jemaah? Salat fardu. Selain salat fardu dari salat sunnah, dia tidak wajib berdiri kecuali kalau dia menjadi makmum di salat sunnah yang imamnya berdiri. Saya ulangi. Salat sunnah jemaah itu tidak wajib berdiri kecuali kalau dia menjadi makmum pada seorang imam yang berdiri, maka makmum wajib berdiri semua. Faham jemaah? Salat sunnah qabliyah misal atau ba'diyah, wajib nggak berdiri? Nggak wajib. Tapi ya kalau dia duduk padahal mampu berdiri, pahalanya setengah. Nggak wajib berdiri. Tapi kalau misalnya dia salat gerhana atau salat tarawih atau salat Id, salat pagi yang jemaah. Sunnah tapi jemaah. Istisqa, apalagi jemaah? Minta hujan, salat minta hujan. Apalagi? Salat jenazah ya saya. Benar. Salat jenazah. Enggak nyangka anak situ. Iya. Pak Amin mah ngomong jenazah gitu jadi enggak enak. Ya. Salat jenazah dan mungkin ada lainnya mungkin yang kita luput. Itu semua imam kan diri. Makmum wajib diri. Kecuali yang beruzur. Ya wajib diri. Wajib dirinya dia bukan karena salat sunnah wajib diri, bukan. Karena dia adalah makmum. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutama bih. Imam itu diadakan karena untuk diikuti. Hayahnya, gerakannya, posisinya, posenya. Diikuti. Ya. Begitu ya. Maka wajib diikuti berdirinya imam ini. Jangan beralasan saya duduk karena ini salat sunnah makanya saya duduk. Kalau Anda tidak beruzur duduk, Anda enggak boleh duduk. Dalam salat sunnah sekalipun Anda makmum wajib berdiri ikut dengan imam. Kecuali kalau usia, mungkin faktor usia atau penyakit, maka ini memang yaitu seseorang la yumkinuhu, tidak memungkinkan dia untuk berdiri, maka khalas, enggak masalah. Tidak memungkinkan di sini adalah ketika memang tidak mungkin secara total atau tidak mungkin karena bukan total melainkan beruzur. Misal kalau diri lama ya, walaupun dia makmum diri lama encok lah atau apalah gitu ya, dan memang nggak kuat karena bergetar tubuhnya, masih bisa sih saya, tapi kalau di kayak gini bergetar dan saya kesulitan khusyuk maka nggak apa-apa ya begitu.
atau kalau berdiri lama penyakitnya bakal kambuh, maka nggak apa-apa duduk. Mungkin bisa berdiri lama, tetapi kalau memang ada uzur sakit maka nggak masalah duduk. Ya, jadi baca Al-Fatihah itu wajib di salat yang diwajibkan untuk berdiri seperti salat fardu, ya, dan menjadi makmum pada salat-salat sunnah yang berimamkan pada imam yang berdiri. Adapun kalau imamnya duduk, maka makmum juga duduk, gitu, ya. Falau qara'a as-sahihu aw al-maridu harfan minha athna'a an-nuhud. Ini rincian lagi yang mana rincian ini sebenarnya kalau saya pikir kadang-kadang dalam fikih-fikih mazhab itu rincian-rincian yang sebenarnya itu malah justru membuat hasyu atau taswis, tasyattut, yaitu maklumat itu menjadi apa ya, terserpih-serpih gitu loh. Maka kholas, ya, itu aja udah maklumatnya. Ya, ya. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang as-sunan ba'dal Fatihah, itu sunnah-sunnah setelah membaca Al-Fatihah. Nanti ada mengucapkan amin, takmin, ya, dan juga ada juga yang lainnya, yaitu membaca surat. Ada pertanyaan di sini jemaah sekalian? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang makmum dia sebenarnya masih bisa berjalan, masih bisa berdiri, Ustaz. Ya. Nah, tetapi memang punya ya, dia kalau misalnya dia kelangan sakit dari udzur lah, dari udzur. Ya. Kalau dia jadi bermakmum pada sholat fardu, padahal dia masih bisa berjalan, itu sebaiknya saat takbiratul ihram itu yang ana lihat sih sempat dia duduk gitu, Ustaz. Sebenarnya yang seperti itu gimana, Ustaz? Oh, masuk jadi dalam udzur kah, atau afdalnya dia berdiri dulu terus kemudian duduk, atau dia langsung duduk gitu, Ustaz? ya, paham. Jadi memang beliau ini nggak bisa berdiri lama. Apakah memang sedari awal dia harus duduk aja, atau diawali dengan takbiratul ihram berdiri? Sebenarnya dua-duanya itu nggak masalah, mau dia duduk mau dia diri. Kalau dia diri fadhal karena mengikuti imam, dan karena itu cuma takbiratul ihram maka dia sempat untuk berdiri. Jadi dalam rangka mengamalkan rukun pertama dalam sholat dengan cara berdiri, itu ya benar. Dan di sisi lain, kalau dia takbiratul ihramnya duduk juga, itu juga sah. Kenapa? Karena dia pada asalnya adalah orang yang beruzur untuk berdiri. Ya, mungkin supaya beliau ini hilang syubhatnya, yaitu takbiratul ihram dalam keadaan berdiri saja, kemudian dia baru duduk lanjutkan. Gak masalah itu, insyaallah. Kedua-duanya gak masalah. Gitu. Ya, ada lagi jemaah? Ya, ya, ya. Ini bukan soal bacaan. Enggak apa-apa. Orang Ruku. ada yang di bawah itu pegang. Sampai betis apa tulang kering? Iya. Jadi dia nunduk begitu. Itu gimana tuh hukumnya? Rukunya tetap sah, Pak. Cuman tidak sesuai dengan sunnah aja. Rukunya sah. Begini, kalau misal dia ruku kan istiwa dalam hadis Nabi tsumma raka'a fastawa ruku' gitu, yaitu ruku kemudian istawa ruku', yaitu istiwa di sini maksudnya adalah yaitu lempeng punggungnya, sejajar punggungnya, enggak gini apalagi gini atau gini. Jadi istiwa ini. Nah, istiwa ini umumnya orang tangan itu kan sesuai. Jadi cukup dengan megang lutut dengan mengembangkan jemarinya gitu loh. Nah, mungkin tangannya panjang, apa entah dulu suka nyuri atau gimana nggak tahu. Kalau panjang kan jadi tegak. Enggak, atau tangannya entah gimana lah, pokoknya bentuk tangannya beda lah, Pak. Saya nggak tahu. Karena saya nggak ngeliat orang yang Bapak lihat. Nah, kalau misalnya, bentar, ini kan kasus orang beda-beda, Pak.
Ada orang yang memang dia itu nggak bisa tegak. Kalau dia tegak ada bagian yang sakit, jadi dia harus agak ke bawahan dikit. Kalau itu uzur, kita nggak tahu. Jadi kita kalau ngelihat orang kayak gitu nggak bisa langsung kita bilang, wah ini nyelisihin ini. Siapa tahu dia beruzur. Tapi kalau nggak beruzur dan itu kebiasaan dari kecil, maka ini harus dididik lagi gitu loh, supaya dikembalikan ke atas. Tuh lutut tuh pegang, dikembangkan tangan itu sesuai sunnah seperti itu. Begitu. Ya, ada juga orang yang kalau memang karena badannya besar, dia nggak bisa Pak kalau di lutut, dia harus ke bawahan lagi, karena beratnya berat gitu loh. Ada yang kayak gitu. Padahal kalau semakin gitu nanti justru repot. Tapi orang dia lebih tahu tentang dirinya lah daripada kita gitu. Cuman zahirnya itu tidak sesuai dengan sunnah, tapi alasannya kita perlu tahu kenapa dia seperti itu. Kalau dia seperti itu karena yang kebiasaan aja, maka nggak boleh. Nanti lama-lama dia meremehkan sunnah. Maka lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Apa sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sesuaikan dengan sunnah Nabi. Gitu Pak. Gitu. Ya. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Di musola tempat anak tinggal itu ada imam yang baca makhrajnya itu makhraj duduknya itu tidak sesuai. Al-Fatihah atau selain Al-Fatihah? Seperti itu kan ditemukan bahwa itu dia dilangit-langit. Kayak gimana? Dilangit-langit bukan ditemukan. Oh. Itu bagaimana? Saya sudah sampaikan menegur gurunya, dan gurunya itu mengatakan itu tidak salah Pak, itu hanya kurang. Jawabnya seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Kalau bagaimana, maksudnya bagaimana caranya begini, gitu mana? Ya itu kayak gitu. Maksudnya bagaimana apa hukumnya? Ya, hukumnya Masih muda atau sudah? sebetulnya dia sudah sekarang dalam keadaan ngaji terus, tapi ya itu saya Seusia bapak? masih muda lagi. Maksudnya yang masih muda bapaknya atau orang itu? Dan saya usahakan menegur gurunya. Gurunya menjawab itu tidak salah Pak, hanya kurang. Jawabnya. Oh. Gini aja bapak yang jadi imam dan bapak jadi guru. Nggak boleh. Ya udah bapak pindah ke dekat sini aja, nanti di sini insyaallah. Jadi warga sini enak. Rumahnya di mana Pak? Rumahnya jauh. Oh. Ya entah di mana itu. Ya pokoknya gini Pak, kalau memang bapak merasa ini orang tidak pantas seperti itu dan dia masih bisa belajar, bapak jangan berimamkan dengan dia. Tapi juga jangan provokasi orang untuk bersikap seperti bapak, karena itu menimbulkan fitnah. Cukup bapak sendiri aja dan keluarga bapak, jangan sama beliau karena beliau baca Al-Fatihah nggak benar. Kalau misalnya bapak kasih tahu itu ke orang-orang juga jemaah situ, jangan sama dia nggak benar Fatihahnya, ya nanti repot lagi urusan. Iya, begitu. Jadi kalau memang bapak merasa ini orang masih bisa belajar, jangan udah cari masjid lain atau musola lain. Begitu. Yang insya Allah selamat. Azan dulu kita insya Allah. Bismillah. Taib ya jemaah. Ada pertanyaan lagi jemaah? Ya, fadhal Pak. Ya. Kalau kita masbuk di sholat yang sir zuhur atau asar, terus kita baru takbir, imam sudah ruku, itu rakaatnya dapat kan? Insya Allah dapat. Bahkan ketika dia ruku dapat Pak. Dapat ya. Dapat. Maksudnya kalau seandainya tidak terlambat kita harus baca. Berbeda dengan kalau imam baca jahar sholat itu bisa subuh gitu. Tetap dapat. Batasannya adalah ketika dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah itu baru nggak dapat rakaat itu. Tapi dia boleh masuk di situ. Misalnya Sami Allahu liman hamidah, ya dia masuk ke i'tidal. Tapi dia nggak dapat satu rakaat itu. Dia dapat pahala sebatas bacaan-bacaan, tapi bukan pahala full satu rakaat. Begitu Pak.
Ya, sama-sama. Ada lagi jemaah? Yang tadi Bapak bahasa-basahan itu Bapak bahasa banget Pak. Ya, ya yang silakan. tadi lupa Ustaz. Itu terakhirnya perlu Itu kesian itu lah habis udah ngambil speaker malah ditaruh dipakai Pak. yang lupa tadi Ustaz, tentang bacaan tadi, misalkan harapan tadi, terus kemudian diingatkan oleh makmum. Nah, dia perlu yang lupa yang seperti itu termasuk dalam ini sujud, perlu sujud sahwi nggak Ustaz ya? Insya Allah enggak Pak, karena dia kan langsung diralat seketika. Ya, jadi nggak perlu sujud sahwi. Diralat dan dia ulang seketika di berdiri yang sama, jadi nggak masalah insya Allah. Ya. Ada lagi jemaah? Kalau nggak ada selesai loh nih kajian. Beneran ini. Udah malam ya? Ya cepet banget malam. Itu masih jam 6:27. Loh. Itu beneran itu? Jam 1 sekarang Pak. Taib. Ini jam atau? Ya, taib kita mungkin. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Ya insyaallah kita pekan depan akan kaji risalah Ibnu Qayyim sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.